Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Wa qala al-musannif Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Minhajul Qasidin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ya'lam anna fi sawmi khasisatan laysat fi ghairihi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan i'lam, ketahuilah, kata beliau, anna fi saumi khasisah, bahwasanya di dalam saum puasa ada keistimewaan. Ada keistimewaan ibadah puasa laisat fi ghairihi, yang tidak didapatkan dalam yang selain puasa, dalam ibadah-ibadah yang lain tidak didapatkan. Wa hiya idafatahu ila Allah azza wa jal haitsu yaqulu subhanahu, dan dia mendapatkan keistimewaan, kemuliaan kepada Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku. Satu keistimewaan daripada ibadah saum, Allah mengatakan as-sawmu li, saum itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung membalasnya. Wa kafa bi hadhil idafatu syarfan kama syarful bait bi idafati ilaihi fi qawlihi wa tahhir baiti. Maka sebagaimana Allah nisbahkan kemuliaan itu kepada saum, maka Allah juga sama menisbahkan kemuliaan itu kepada baitnya, kepada rumahnya, kepada Baitullah, dengan firman-Nya wa tahhir baiti, sucikan rumahku, surah Al-Hajj ayat 26. Bapak Ibu, kita perhatikan ini ucapan Ibnu Qudamah. Di dalam saum itu ada rahasia, ada keistimewaan. Yang keistimewaannya itu Allah berfirman as-sawmu li, saum untukku. Puasa ini sesuatu amalan yang Allah menisbahkan langsung kepadanya. Sama ketika disebutkan dalam surah Al-Hajj, kata Ibnu Qudamah, wa tahhir baiti, sucikan rumahku. Allah enggak punya rumah kan? Ada rumah Allah? Kan enggak ada. Tetapi rumah Allah, masjid, musholla itu dijadikan, disebut Allah rumahku. Kenapa itu dinisbahkan kepada rumahku? Isinya zikir, isinya membersihkan diri, sehingga itu rumahku, kata Allah. Maka saum itu juga sebetulnya adalah isinya bagaimana kita membersihkan diri kita. Ini istimewanya, ya. Bahwa keistimewaan saum itu adalah bagaimana sebetulnya puasa itu sejatinya membersihkan, membakar dosa kita.
Tetapi sebaliknya, tak ada guna saum puasa Ramadan kalau ternyata tidak kita isi. Ini yang membedakan dengan ibadah yang lain. Laisat fi ghairihi, tidak didapatkan pada yang lain. Gini juga, yang dimaksudkan tidak didapatkan itu adalah manakala disebutkan Ibnu Qudamah wa indama fuddilis saum limaknayain, keutamaan keistimewaan puasa itu dengan dua makna, kata beliau. Ini yang membedakan dengan yang lain, dua makna. Yang pertama adalah innahu sirrun wa amalun batinun la yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Sesungguhnya dia adalah rahasia dan amalan batin yang tidak yarahu itu tidak melihat kepada amalan itu manusia. Puasa nggak ada yang lihat, Pak. Betul nggak? Kalau sholat kan nampak, kelihatan. Bacaan panjang, sujud lama di masjid. Di rumah bacaan kuliah kulhu, sujud pendek di rumah. Syukur kalau misalnya di rumah juga panjang, di masjid juga panjang, alhamdulillah. Kelihatan, ya. Kadang-kadang ini yang membuat apa istilahnya kemasukan, kata beliau, ibadah-ibadah itu kadang-kadang masuk di dalamnya riya. Puasa nggak ada riya di sana, karena disembunyikan. Kalau sholat, hafiz nih, baca Yasin langsung, Waqiah langsung misalnya. Di rumahnya kuliah kulhu, di masjid kuliah Yasin sama Waqiah. Padahal di belakang tuh banyak yang tuha-tuha. Ini dituntutlah imam itu adil. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 kelompok yang tak tertolak doanya itu setelah as-shaim hatta yuftira, puasa sampai dia berbuka. Ini yang pertama nih. Orang berpuasa hingga dia berbuka tuh tak tertolak doanya. Makanya kesempatan kita untuk diijabah doa itu waktu buka. Gimana caranya? Ya tetap kayak biasa. Doa sebelum buka kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu doa sebelum buka. Bukan zahabal dhama, itu bukan doa sebelum buka. Kata Allahumma laqasumtu, bukan doa sebelum buka. Itu doa setelah kita memakan sebiji kurma atau seteguk air. Kan gitu. Buka langsung makan. Kata Nabi, yang pertama dimakan Nabi itu rotab, kurma basah. Kalau tidak ada tamar, kurma kering. Berapa biji? Sebiji. Gak kenyang Ustaz, 3 biji. Jangan 2, karena jumlah yang disukai Allah tuh yang witir, yang ganjil. Gak kenyang 3 Ustaz, 15 sudah. Banyak banget Ustaz, 15. Ulun kada usah 15 kan 3 aja kenyang. 3 apa? 3 kilo Ustaz. Wah, ini. Kalau nggak ada, maka hasa haswati mimma, seteguk air. Baru berdoa. Zahabad dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Zahabad dhama, hilang haus. Wa thabatal ajr, wa batallatil uruq, basah ini kerongkongan. Wa thabatal ajr, tetap pahala insyaallah dengan kehendak Allah. Setelah itu baru berdoa apa yang kita minta. Hendak apa misalnya? Hajat kabul, ya. Hendak pencalonan DPR karena tahun 2024 mudahan jadi misalnya. Anak jadi gubernur, siapa anak jadi gubernur sini? Jadi juga kan. Ya, macam-macam. Anak bebini pulang jadi kan. Doa apa aja silakan. Nah, setelah itu baru kita sholat. Habis sholat baru kita makan yang besar. Jangan langsung yang besar. Langsung sop nasi rawon. Maka di masjid itu bilanya kada sop, bilanya bubur, belikan buahnya.
Padahal itu yang disunnahkan kan, jangan yang langsung berat dulu. Makanya ada hadis ini dhaif sebetulnya. Sumu tasihu ini dhaif. Tetapi secara substansi manfaatnya enggak bertentangan. Oh, kalau kita perhatikan, ikutin betul bagaimana pola Nabi, sehat kita. Sekalipun dhaif tapi secara manfaat tidak bertentangan secara substansinya, ya. Nah, maka jangan panjang-panjang banget ya. Kalau di belakang ada yang tua-tua, dan gak usah bertakun tadi. Nih malam nih ulun imam nih. Nang sekira pian kuat, kira-kira apa nang ulun baca nih? Jangan ini tadi jangan panjang cuy, ini Tuhan. Ikam baca aja surah Al-Waqiah. Dikira ini tadi Waqiah itu alam tarakai. Maka pas imam membaca idza waqa'atil waqi'ah, siup nini tadi. Esok bertakun pulang. Nih, kenapa maka siup? Kok kada tahu itu ku kira waqi'ah itu alam tarakai. Iyalah nih. Makanya nini siup. Oh, malam ini pun apa ulun baca? Ikam jangan panjang lagi, jangan waqi'ah lagi culamban apa nih? Ikam baca aja surah Al-Kahfi. Maginya ya panjang. Nah, gak usah bertakun, lihat aja kondisi jamaah. Nah, baik. Jadi itu diantara keistimewaannya, dia adalah sir. Dia amalan yang disembunyikan, nggak dikesah-kesahkan. Jangan ditampai-tampaikan lemesnya. Allah suka dengan mereka yang berpuasa tapi tampak sehat dan gagah. Boleh berkisah itu kan, kata Nabi, in syatamah au qatalah, ada yang menyambati. Nah, makanya puasa itu puasa pengendalian diri, puasa nafsiyah. Ada yang menyambati, ada yang menghujat, ada yang menghina, ada yang macam-macam, yang mengolah emosi kita. Hampir tiap hari itu Pak ya. Yang berkendaraan bercecerengan misalnya. Ini kan musim hujan, musim banjir ini kan. Jadi Banjarmasin ini enggak kalah sama Jakarta Pak ya, hebat. Dalam persoalan banjir tapi sama. Saya kalau pulang itu tinggi banget tuh air kata. Nah, lalu di saat kita dihujat, disambati berhiman, dan hal yang tidak menyenangkan, banyak yang tidak menyenangkannya, atau ada yang membawa berkelahi, hanya kata Nabi, fal yakul inni shaim, padahkan aku puasa. Tapi tadi jangan pakai bahasa Arab. Mentang-mentang isinya pakai bahasa Arab, qul yaqul inni shaim, katakan inni shaim, diumpati pakai bahasa Arab. Kelahiran inni shaim, tampilnya kita. Abahnya shaim tadi kan. Yang ada paham bahasa Arab, pakai bahasa kita. Nah, baik. Pertama itu ya, membuat dia itu hebat. Yang kedua, sehingga Allah menisbahkan puasa itu untukku, kata Allah, bahwasanya di dalamnya la yadkhulu riya, tidak ada kemasukan riya. Nggak kelihatan. Kalau yang lain kan baca Quran, suara bagus, kelihatan ditampaikan. Sehingga bila tadarusan tuh pakai mic, kedengaran ke semua. Nggak usah pakai mic kalau itu sudah agak malam. Kasihan orang mungkin mau istirahat, ya cukup mic dalam. Suaranya bagus misalnya, atau dia khatam. Aku abahnya semalam tuh khatam sudah 3 kali, nggak usah pakai sah. Tapi kadang-kadang ditampakkan, makanya ada lomba-lomba MTQ dan sebagainya. Ya nggak masalah, saya nggak persoalkan lombanya, bagus-bagus saja supaya mendorong orang tadi semangat untuk belajar ngaji. Tapi dulu ya, tapi nggak tahu sekarang, dulu itu lomba-lomba itu diperjualbelikan KTP. Pemain itu diperjualbelikan. Orang Banjar bisa taka amuntai sana, orang rantau bisa taka Banjar. Kok bisa? Ya KTP-nya bisa diubah-ubah. Nah ya kan, gampang banget supaya jadi pemenang. Apa yang terjadi? Macam-macam bisnis lagi. Nah ini persoalan kita Pak ya. Hampir di semua ya, Qurannya dibisniskan, ya umrah hajinya dibisniskan, sehingga berabutlah tokoh-tokoh. Ini yang saya katakan, di Muhammadiyah itu tidak melihat pada ketokohan tapi profesionalisme.
profesionalnya. Tapi hari ini begitu banyak orang justru melihat tokoh, kenapa bisnis? Makanya alhamdulillah insya Allah PWM nanti juga punya travel sorangan Pak. Dan pembimbing itu bersertifikat. Tidak sekedar hanya tokoh, oh umpat ini Mbah Tuntung, mana ada heraninya di sana. Datang boleh tetap tahu. Tapi kalau orang bersertifikat tuh biasanya dilatih, kondisi-kondisi bagaimana itu dilatih biasanya. Nah, ala kulli hal itu merusak ya kalau ada ketokohan yang kita lihat. Nah, lalu paling tidak merusak batin jiwa kita. Yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi ta'ala, bahwasanya puasa itu qahar. Qahar itu apa? Qahar itu kan memaksa, menundukkan, mengalahkan musuh Allah. Ini istimewanya, puasa itu mampu mengalahkan musuh Allah. Setan. Siapa lagi? Iblis, ya, itu musuh Allah. Musuh kita yang nyata itu iblis, setan. Kuyang masuk kuyang lah, genderuwo ya. Kalau teman-teman kita yang berbeda mazhab itu bukan musuh kita, ya, nggak usah kita sambat-sambatinya. Oh itu bid'ah, itu bukan musuh kita. Musuh kita itu iblis, setan. Dan iblis itu dulu kalau bicara ibadah sunnah banget Pak. Dia begitu sunnah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Dia berzikir, betul dia berzikir, tapi satu, dia sombong. Nah hari ini hati-hati dengan kita yang merasa diri paling sunnah, itu bahaya tuh. Sifat-sifat sombong. Jadi nggak usah lah kita hanya karena perbedaan kunut, kada berkunut 20 sama 11. Bukan 20-11 yang kita persoalkan Pak, lambat cepatnya. Karena tarawih itu santai, bukan cepat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kesian paninian tadi. Belum sempat baca subhana rabbiyal azim, apalagi nang subhanaka Allahumma rabbana, hanya subha takadut sidin. Saking lajunya. Allahu Akbar, subhana sami Allahumma ai, Allahu Akbar, terseruduk bincul kepala sidin. Nah, ini yang jadi persoalan, bukan 20, 23 atau 11. Enggak usah kita bermacam-macam dalil mencari pembenaran ampun kita. Muncul heboh diviralkan, Arab Saudi sekarang 13. Apa maksudnya? Maksud itu apa? Pembenaran apa yang kita angkat? Orang mau 8, mau 11 ya, 8 tambah 3 11, mau 23, mau 36, bukan persoalan kita. Nggak usah kita hual. Suka banget kita nih berhual. Kapan kita maju Pak? Kapan kita maju? Kalau masih bersoal masalah fikih, yang fikih itu bisa berubah-ubah, ya. Nah ini merasa paling benar, ini yang bahaya. Nah musuh Allah itu, yang tadinya dia hebat, sangat sunnah sekali, yang tadinya dia itu luar biasa, begitu kuat tauhidnya, tapi karena kesombongan dia diusir. Hari ini musuh-musuh itu dendam dengan kita, karena kita penyebab mereka itu terlempar dari surga. Iblis tadi dan setan. Li'anna wasilatal aduwi syahawat, bahwasanya wasilahnya setan itu, iblis itu apa? Syahwat. Itu kendaraannya setan itu syahwat. Wa innama tuqawwi syahawati bil akal wasyarbi, dan kekuatan setan itu ada pada syahwat, itu ada pada makan minum. Jadi gini, kendaraan setan itu syahwat, dan syahwat itu semakin kuat bila kita makan dan minum. Bukankah setan itu mengalir di aliran darah kita, dan ketika kita makan minum itu darah itu mengalir dengan cepat dan bagus. Tapi kalau kita nggak makan nggak minum, maka dia akan semakin lemah setan tadi. Wa ma damat ardus syahawati mukhassabah, maka sepanjang ardus syahawati mukhassabah, sepanjang lahannya, tanahnya itu subur,
Makan minum tadi kan menyuburkan tuh. Maka sepanjang lahan syahwat itu subur, fasyayatinu yataraddaduna ila dzalikal mar'a, maka setan itu bebas bergerak di ladang itu, di tubuh kita, bebas dia bergerak. Wa yutrakus syahawati tudhiqu alaihimul masalik, maka meninggalkan syahwat itu menyempitkan jalan setan. Nah, ini yang dikatakan bahwa puasa itu sebetulnya bukan bulannya, puasanya yang membuat setan itu terbelenggu, menyempitkan jalan setan. Setan nggak bisa jalan lagi karena dia lemah. Itu maksudnya. Tapi kenapa setan malah tambah kuat? Kita habisnya anak buka tuh makan behemat, tambah kuat lagi dia. Ya kan, dia sesaat aja. Nah, itu diantaranya. Yang kedua, saya ingin fokus ke terakhir. Puncak daripada keistimewaan saum Ramadan itu justru di 10 terakhir. Ini puncaknya, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, malam yang asyaraf wa ta'zim, yang mulia dan agung. Gini Bapak Ibu, di dalam Islam itu baik bicara malam, siang, waktu, zaman, wal makan, tempat, itu sama, nggak berbeda. Islam nggak membedakan tempat manapun, Mekah, Madinah, Palestina, Indonesia, sama kalau tempatnya. Tapi kenapa jadi ada tempat yang istimewa? Mekah istimewa. Kenapa? Ada Baitullah. Di sana lahirnya Rasulullah. Itu istimewanya karena ada Baitullahnya, ada Rasulullahnya. Madinah kenapa istimewa? Ada Masjid Nabi. Palestina kenapa istimewa? Ada Masjidil Aqsa di sana, tempat lahirnya para nabi-nabi sebelum nabi kita. Madinah juga tempat wafatnya Rasul. Istimewa karena ada sesuatu. Coba kalau Nabi di Handil Bakti, lihat, ada Nabi di Handil Bakti? Gak ada kan? Yang istimewa di sananya, Pak. Ya. Ini kalau saya menukik agak jauh nanti ribut lagi orang ya. Misalnya bangsanya gimana Ustaz? Sama. Gak ada istimewa. Bangsa, mau dia bangsa Arab, mau dia bangsa Indonesia, sama. Yang membedakan manusia itu bukan lahirnya di mana, tetapi yang membedakan adalah takwa. Isinya lagi. Jadi kita jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini apa istilahnya, kalau keturunan ini misalnya enggak ada beda. Yang membedakan antara bangsa Arabnya, bangsa Indonesianya, Eropanya, itu bukan bangsa dan keturunannya. Ingat, jangan sampai kita asabiah. Itu yang membedakan nilai ketakwaan. Tapi kalau tempatnya, betul Mekah itu istimewa, betul Madinah istimewa, betul Palestina istimewa, karena ada di sana sesuatu yang membuat dia istimewa. Waktu juga, ya, ada waktu yang istimewa, ada yang tidak. Kenapa istimewa? Lihat apa yang dipakai di waktu itu. Ramadan ini mulia, Pak, bagi yang memang memuliakan. Tapi Ramadan ini tak ada guna bagi yang tidak memanfaatkan. Kan gitu, bukan Ramadannya, tapi memanfaatkan Ramadan itu. Yang ini kan yang dipersoalan kan, orang Ramadan bulannya mulai, bagi siapa dulu? Ya. Nah, ini yang harus kita pahamin. Nah, maka Bapak Ibu, maka itulah malam Al-Qadar itu kenapa mulia? Pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam itu Al-Quran Allah turunkan. Yang kita paham bahwa Al-Quran itu sesuatu yang paling mulia. Kenapa? Hudal linnas. Dia petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, penjelas. Jadi kalau kita nggak paham, baca Al-Quran lebih jelas. Wal furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Dia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dia syifa wa rahmah, obat dan kasih sayang. Orang yang membaca Al-Quran jiwanya penuh dengan kasih, bukan kebencian.
Hatta berbeda golongan, bahkan dengan orang kafir pun dia tak membenci, kecuali dia diserang. Ini Al-Quran. Dia juga adalah nuran mubina, cahaya yang jelas dan nyata, yang terang. Maka Al-Quran itu bukan sekedar hanya dikhatamkan, tapi diamalkan. Kita ribut hendak menghatamkan behimat, tapi enggak mengamalkan. Ya, ini yang Nabi itu merintih Pak, dalam Quran surah Al-Furqan itu, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Tuhan, umatku tuh berisi Al-Quran tapi mahjura. Orang tuh Pak, wah ini lebih suka membuka WA lawan Facebook. Buka WA, buka Facebook, buka YouTube daripada buka Al-Quran. Orang lebih suka memegang laptop daripada mushaf. Mun ketinggalan HP abut, mun ketinggalan Quran gak ada masalah. Itu mahjura. Maka jauh ya. Nah baik. Jadi kenapa dia mulia Al-Quran turun? Yang kedua, Al-Quran yang mulia itu Allah turunkan kepada Nabi yang mulia, rahmah bagi alam semesta. Nabi yang tak hanya pintar tapi cerdas, bahkan lebih ininya pada kecerdasan beliau. Gimana? Cerdas tuh di sini, Pak. Kalau pintar tuh di sini. Orang pintar belum tentu cerdas. Orang cerdas tuh pasti pintar. Maka hari ini dalam beberapa penelitian tak penting IQ tinggi. Nggak penting IQ-nya tinggi. Nggak penting nilainya 100 semua. Yang penting itu emosinya yang tinggi, nilai pengendalian dirinya. Lihat orang sukses Pak, banyak yang sekolah S1, S2, S3, kebanyakan S, kedinginan sidin, tapi nggak jadi apa-apa. Tapi ada orang yang sekolahnya cuma SMA. Presiden kita dulu SMA aja kan, Soeharto, kok sukses dia? Karena di sininya dia memiliki kecerdasan emosi Pak. Banyak orang yang sukses itu bukan ininya, tapi ini. Nah Rasul itu bahkan mengakui kami ini umat kaum yang ummi. La nahsubu, kami tidak bisa menghitung, wala naktubu, tidak bisa menulis. Nah ini yang sinyal dibolehkannya kita menggunakan hisab. Ya. Maka bila bulan itu tertutup, maka kata Nabi, bila bulan itu tertutup, fa in gumma alaikum, maka sempurnakan jadi 30. Karena dulu kami nggak bisa menghitung, ya kan? Nah, lalu muncul kalau bisa menghitung, bisa nggak? Boleh, berarti kan? Jadi dua-duanya punya dalil. Hisab punya dalil, ruqyat juga punya dalil. Maka kalau hisab punya dalil, ruqyat punya dalil, sama-sama punya dalil, hanya perbedaan metode, udahlah. Kita aman-aman aja. Yang jelas nggak ada beda apa, hanya tetap tanggal 1. Insya Allah jamin NU-nya, Muhammadiyahnya, Al-Irsyadnya, Wasdiyahnya semua sama. Yang namanya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, nggak ada beda. Ya. Yang bedanya metodenya. Nah kalau persoalan metode yang berbeda, itu kan paham. Maka kalau paham yang berbeda, udah kita pahami aja juga untuk saling menghargai. Jangan saling menghujat, jangan saling menyalahkan. Kita yang menggunakan hisab, ya kita gunakan hisab tanpa menyalahkan ruqyat. Oh zaman gini masih ruqyat, nggak usah kita ngomong gitu. Yang menggunakan ruqyat juga nggak usah menyalahkan yang hisab. Nah ini nih aman kan kalau kita saling menghormati. Pia nang hendak umpat ruqyat boleh, nah hendak umpat hisab silakan. Kan kalau ini pegangan kita aman Pak, damai, nyaman, dan itu lebih menunjukkan bahwa kita dewasa dalam perbedaan. Ini yang kita ingin tunjukkan ke dunia luar, bahwa kita walaupun berbeda kita tetap bersikap dewasa. Nah, kan yang susah tuh yang kada dewasa Pak. Pindah kada cocok, misalnya ditinggalkannya. Oh bukan ustadzku nih, berjauhnya. Atau di wadah masjidnya bila bukan sama dengan pahaminya, dicoretnya, diampihinya. Kan banyak kayak gitu. Biasa aja Pak ya. Kalau saya udah terbiasa kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu hal yang biasa. Kenapa? Kita paham mereka belum dewasa. Betul usianya tua, jenggotnya memutih,
tapi dirinya masih kerdil dalam melihat perbedaan. Tidak dewasa dalam melihat perbedaan. Usianya aja yang tua, tapi sebetulnya sejatinya dia masih kanak-kanak. Kekanakan tuh kalau berbeda baik, habut pian bisa berkelahi, tapi setelah itu damai. Kalau yang tua enggak. Ya. Nah, baik. Maka yang kedua, nabi yang paling mulia ini adalah nabi kita, Nabi Muhammad, cerdas, luar biasa. Jadi kita itu melihat nabi itu sempurna, lihat semuanya. Jangan separuh aja. Yang ketiga, Allah akan memuliakan, kata Nabi, siapa yang menghidupkan malam itu. Mangqama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisaban. Ayat taliban wajhullah wa thawabu, mencari ridha Allah dan pahalanya. Apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunin, ditutupin aib dosa yang telah lewat. Pak, Bu, hari ini kita ini kan mulia nih, dimuliakan, disanjung, dihormatin. Kenapa? Karena Allah masih menutup aib. Coba kalau dibuka. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau ta'lamuna ad-dunubi mun pian tahun dosa ulun." Itu Abdullah bin Mas'ud lagi ulun ya. Mun pian tahu dosa ulun, karena waktu itu zaman Abdullah bin Mas'ud itu yang namanya pengajian beliau itu hibah. Dari pelosok-pelosok mana datang, berjalan batis, baunta. Kadang-kadang sekarang kan membludak. Jersidin kalau bubuhan pian tuh tahu na dosa ulun ini. Mawati'a aqabi isnan, kada danang mendatangiku di belakang oleh berdua. Oh, di sana kajian Abdullah bin Mas'ud tuh tongan perkataan. Itu enggak disukai oleh Abdullah bin Mas'ud. Melihat sidinnya, bukan melihat ilmunya. Bila si A datang, pangkalnya kerusakan di situ, Pak. Nggak usah jauh-jauh ya. Haji umrah itu kan ibadah, tapi supaya payu dicari toko, nang didatangi terus kemana-mana. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, bilanya aku ceramah dak dibak nih. Ya. Jakanya pian tahu dosaku, tidak ada yang mau mempati belakangku walau berdua, apalagi nang banyak di belakang nih nang mendatangi nang jauh-jauh. Walau wuditu annallaha ghafara li dzamban minadz dzunubi, dan kalau Allah kadang menutup aib dosaku, jasidin. Inni du'aitu Abdullah bin Rausa, aku disambat Abdullah anak sampah. Lihat Pak, berapa banyak orang yang dulu dieluk-elukan, dipuja, dipuji. Taruhlah para dai, satu kesalahan dia akhirnya ditimbai, dibuang. Ingat dulu Agim, Mbak. Agim itu dulu di mana-mana diakuin, tapi hanya satu kesalahan beliau. Itu pun bukan kesalahan. Enggak kesalahan kan itu? Poligami. Maka beliau pun dihilangkan. Akhirnya yang dihantam itu bukan agimnya lagi, syariatnya, Pak. Dibenci, akhirnya poligami, kan gitu. Itu jadi haram hukumnya. Lihat dulu Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada di Banjarmasin juga ada tokoh kita yang dulu sempat naik daun, tiba-tiba satu kesalahan dilempar jauh. Ya, kita perhatiin ya. Misalnya dulu ayahanda Ustadz Amrah Harun, dulu hebat, beliau membangun dakwah yang luar biasa, tapi satu kesalahan beliau tiba-tiba dibuang. Sekian lama, Pak, puluhan bahkan belasan tahun beliau hilang, nggak ngisi-ngisi. Akhirnya diundang lagi kan, itu pun karena permintaan jamaah lagi ya. Akan baik sebetulnya, jangan hanya satu kesalahan. Ini juga Ustadz Kafandi Fadli, jasa beliau tuh banyak sekali. Saya masih ingat dulu, Pak ya, di tahun 2000-an belum ada dai. Saya disuruh beliau juga untuk mengisi di beberapa masjid Muhammadiyah. Dulu tiap bulan, Pak, belum ada dai. Kita di Jamaduddin tuh bergantian berempat. Ustadz Kafandi Fadli, saya,
Ustaz Hadrani Sa'ya, Ustaz Sakarani Mukhtar. 4 tiap bulan tuh. Di modalnya ikhlas. Kalau di pelosok-pelosok itu bahkan nggak dapat apa-apa, Pak. Di Kampung Gampa saya buka pertama. Kalau ada orang bilang bahwa ada ustadz yang katanya ustadz amplop, mereka ini ikhlas. Dulu di awal dulu dibayar cuma 10-15 ribu, jauh loh. Bahkan ada yang nggak dibayar dulu. Kasihan kan? Setelah jadi yang datang belakangan ini udah nyaman langsung karena abahnya di Al Jihad, maka dia langsung top di Al Jihad. Karena abahnya di Hasanuddin langsung top di Hasanuddin. Kalau tokoh-tokoh ini dari mulai pelosok, Pak, saya merasakan kadang-kadang sepeda itu, kadang-kadang dulu sepeda, kendaraan itu jatuh bangun. Merasakan dulu. Tiba-tiba orang ini ditimbai, padahal mereka pejuang asli. Dilemparkan kayak Ustaz Abang Harun itu kemana-mana, boleh ini pejuang dakwah asli, nggak ngejar apa-apa. Kalau sekarang kan lagi viral nih, kalau Ustadz di kota ke pelosok itu ramai-ramai hibak dan diundang oleh pengusaha. Kalau dari pelosok ke kota mencari apa? Bakti prah di kota. Luar biasa sekali. Sementara perjuangannya belum nyata. Ya. Nah, banyak yang dulu itu tiba-tiba dihilangkan. Nah, ini yang kita sayang. Makanya saya melihat kondisi dakwah kita ya kayak gini lah. Belum kelihatan ya. Justru yang ada minta jadwal. Kalau di Ampihi sarik, ya protes. Kalau saya paling jamaah yang biasanya protes. Ustaz, kenapa nggak dini lagi ya? Saya bilang tanya aja sama ketuanya, jangan tanya ke saya. Nggak protes, ngapain protes? Karena dakwah itu tidak meminta. Ini yang dialog antara Nabi Yahya sama Nabi Isa. Nabi Isa itu ini dua ya, nabi yang selevel, Pak. Sama pintarnya, sama cerdasnya, sama ahli ilmunya. Kalau yang lain kan nggak level. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu kan anak sama keponakan sama paman. Nabi Musa sama Nabi Harun kan, Nabi Harun kan jadi nabi karena proposalnya atau permohonannya Nabi Musa kepada Tuhan, ya kan? Jadi nggak inilah. Kalau Nabi Yahya sama Nabi Isa ini sama-sama hebat. Nabi Isa itu kemana-mana mencari apa? Aina sururun nas, di mana manusia misalnya yang bermaksiat, yang buruk, yang termarginalkan, yang terlalu belakang. Sementara Nabi Yahya aina khiyarun nas, di mana manusia yang baik. Dua-duanya punya argumen yang sama hebat. Kenapa Nabi Isa lebih mencari yang buruk, yang bermaksiat, yang pendosa? Karena kata Nabi Isa, saya ini dai, saya ini nabi. Nabi atau dai itu dokter yang mengobatin manusia yang punya penyakit. Dan biasanya yang seperti ini dia lebih banyak memberi daripada menerima. Betul nggak? Kalau kita datang ke tempat-tempat maksiat, kita nggak dapat apa-apa, Pak. Ke tempat-tempat yang kampung-kampung yang termarginalkan, kita nggak dapat apa-apa. Ada yang kayak gitu, sekarang nggak ada lagi, langsung jadi. Kalau kami dulu diasah, digorenda, Pak. Kalaupun dapat dulu amplop itu kami masukin ke celengan di lembaga kami untuk membangun lembaga. Itu dulu kayak gitu. Nggak boleh lihat. Cuman kan godaannya kalau udah nikah, bini yang lihat. Wah, ini jadi kacau lagi, Pak. Godaan di bini. Nah, maka itulah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa begitu. Lebih banyak memberi kalau sudah ke kampung-kampung itu. Tapi kalau di tempat yang baik, masjidnya udah penuh, udah ramai, itu lebih banyak menerima biasanya daripada memberi. Tapi dua-duanya punya dalil yang sama-sama kuat. Nah, nanti kalau kita agak panjang kisahnya itu. Nah, yang jelas gini, waktu ini sampai ya. Saya ingin masuk ke persoalan ini aja, kuncinya. Kalau kita ingin didatangin oleh malam yang mulia itu, maka kita perlu tahu apa rahasia daripada malam itu. Dan malaikat itu turun ke bumi. Itu yang perlu kita tahu kuncinya. Ada dua amalan penduduk bumi yang tak pernah dikerjakan di langit, Pak. Dan malaikat itu merindukan ini. Maka siapa yang mengamalkan amalan ini, malaikat akan datang ke rumah-rumah mereka.
Apa di antaranya? Kalau di bumi ini ruku, di langit juga ruku. Kalau di bumi sujud, di langit sampai kiamat mereka sujud. Kalau kita berzikir, di langit berzikir. Kalau kita tawaf, di langit juga tawaf. Tapi yang tak pernah ada di langit adalah yang dikerjakan hanya di bumi, zakat, infak, dan sedekah. Inilah amalan di mana malaikat itu ingin langsung melihat bagaimana penduduk orang kaya yang berbagi kepada orang yang miskin hanya di bumi, Pak. Di langit ada suhapen mendengar misalnya malaikat Jibril berzakat 2 Mikail. Mikail untuk berzakat 2 nyawa, enggak suah kan? Di bumi. Jadi malaikat ingin melihat langsung di mana si kaya datang kepada si miskin, bukan si miskin yang datang kepada si kaya. Ingat, dibalik ya, konsep Islam itu yang sugih mendatangi yang miskin. Ini ada yang miskin datang pada yang sugih. Pilih, kenapa yang miskin, yang sugih datang yang miskin? Pilih orang miskin yang tak pernah meminta. Ini yang agak susah ya. Tapi kita bisa melihat. Ya. Yang kedua adalah yang dirindukan malaikat, rintihan permohonan ampunan para pendosa. Kenapa di langit tidak ada yang berdosa? Ada enggak di langit yang pernah mendengar kisah malaikat Israel tersalah mencabut nyawa? Israel jaga Tuhan, siap Tuhan. Cabut nyawa Abah Adul, tercabut nyawa Abah Ahmad, karena kebetulan bajunya, gamisnya sama, kopiahnya sama. Dicabut. Tuhan, ini Abah Adul salah, itu Abah Ahmad. Belikan, nggak bisa lagi. Kalau malaikat sampai salah cabut nyawa, waduh Pak, gimana? Yang bersalah tuh kita. Maka malam itu adalah malam pengampunan, di mana Allah itu membuka lebar-lebar pintu rahmatnya, pintu ampunannya, pintu pembebasannya mulai awal sampai akhir, tapi ujungnya ada pada akhir. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar, bagaimana pandanganmu jika aku tahu ini malam-malam al-qadar, ma aqulu fiha, apa yang kubaca? Apa yang kubaca? Apa kata Rasul? Kuli, baca olehmu. Allahumma innaka afu, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Kau mencintai yang minta ampun, fa'fu anni, maka ampunkan aku. Ini diantara rahasia-rahasia malaikat akan menjejali bumi, mencari penduduk bumi yang beramal dengan amalan-amalan ini. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.